Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6. Hari ini kita akan belajar IPA tentang perkembangbiakan hewan dan upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Namun sebelum itu, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, apa itu perkembangbiakan hewan? Perkembangbiakan hewan itu adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak keturunannya agar tidak punah. Pada perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dengan cara generatif itu melalui perkawinan, dan yang kedua dengan cara vegetatif itu tanpa perkawinan. Perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Pada perkembangbiakan tersebut, itu ada pertemuan antara sel jantan dan sel betina yang akan menghasilkan zigot. Zigot itu adalah hasil pembuahan yang kemudian akan tumbuh menjadi embrio. Embrio itu adalah calon anak. Nah, pada perkembangbiakan generatif pada hewan itu dibagi menjadi tiga. Ada yang ovipar, itu bertelur. Kemudian yang kedua vivipar, itu melahirkan. Yang ketiga ada ovovivipar, ini bertelur dan melahirkan. Kita bahas yang pertama, ada ovipar, yaitu bertelur. Ovipar itu adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Nah, zigot atau hasil pembuahan akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina hingga dibungkus oleh cangkang keras seperti telur itu ya. Nah, selanjutnya telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Kemudian ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, yang pertama tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, tidak menyusui anaknya. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu. Yang keempat, janin mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah tersimpan di dalam telur. Yang kelima, janin tumbuh dan berkembang di dalam telur. Nah, itu kelima ciri hewan ovipar. Nah, sekarang contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Yang pertama ada serangga. Serangga itu banyak ya jenisnya. Yang kedua ada ikan. Yang ketiga katak. Keempat cecak. Kelima burung. Keenam ada ayam. Kemudian ada bebek, ular, dan penyu. Nah, kalian bisa lihat itu gambarnya ya, hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian vivipar. Vivipar itu melahirkan. Nah, vivipar itu adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Embrio atau calon anak hewan vivipar itu tumbuh berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas hewan mamalia. Nah, di dalam rahim tersebut embrio atau calon anak akan mendapatkan makanan hingga siap dilahirkan. Ciri hewan vivipar. Yang pertama memiliki daun telinga. Yang kedua memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, janin itu mendapatkan makanan dari induk melalui perantara tali pusat dan juga plasenta.
Yang keempat, janin tumbuh dan berkembang selama masa kehamilan di dalam organ bernama rahim. Contoh hewan vivipar yang melahirkan. Yang pertama ada kucing, harimau, kera, kelinci, sapi, kambing, gajah, paus, dan lumba-lumba. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, selain ini juga masih ada yang lainnya ya. Bisa kalian cari di buku ataupun di internet. Kemudian selanjutnya ovovivipar. Ovovivipar itu adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio atau calon anak hewan ovovivipar itu dibungkus oleh cangkang telur. Nah, telur yang telah dibuahi berkembang di dalam tubuh induknya hingga menetas. Anak hewan kemudian dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Nah, jadi prosesnya itu embrio atau calon anaknya itu dibungkus oleh cangkang telur yang berada di tubuh induknya. Kemudian menetas dan keluar seperti melahirkan. Ciri hewan ovovivipar. Yang pertama, telur berkembang di dalam tubuh sang induk. Yang kedua, janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Nah, jadi janinnya itu mendapatkan telur dari cadangan makanan yang ada di telur tersebut. Yang ketiga, saat mencapai usia matang, telur menetas dalam tubuh induk dan anak pun keluar dari dalam tubuh sang induk, seperti melahirkan. Contoh hewan ovovivipar. Yang pertama ada ular boa. Bisa kalian lihat gambarnya juga di situ. Ada hiu, kuda laut, ikan pari, ikan gupi, salamander, kadal, dan platypus. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Itu adalah perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk. Perkembangbiakan vegetatif itu terjadi pada hewan tingkat rendah. Nah, hewan tingkat rendah itu adalah hewan yang tidak bertulang belakang serta hewan yang memiliki sistem pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah yang sederhana. Contoh hewan tingkat rendah itu ada hidra, cacing, dan ubur-ubur. Nah, pada perkembangbiakan vegetatif pada hewan itu ada dua cara. Yang pertama ada fragmentasi dan yang kedua adalah tunas. Fragmentasi. Fragmentasi itu adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Dan kemudian potongan tubuh tersebut itu menjadi individu baru. Contohnya cacing pipih atau planaria dan bintang laut. Nah, seperti yang kalian lihat pada gambar, itu adalah cacing planaria. Nah, dia memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian dan kemudian tumbuh individu baru. Yang kedua, dengan cara pembentukan tunas.
Pembentukan tunas itu merupakan cara perkembangbiakan hewan tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina. Jadi kalau vegetatif itu tanpa kawin. Tunas itu akan tumbuh dari tubuh induk, kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Contohnya ada hidra dan ubur-ubur. Nah, ini adalah gambar cara perkembangbiakan hidra dengan cara tunas. Nah, tunas hidra itu akan lepas dari induknya, kemudian menjadi individu baru, seperti yang kalian lihat pada gambar. Nah, sekarang kita akan memasuki materi tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Penyebab hewan dan tumbuhan menjadi langka atau punah. Yang pertama itu karena melakukan pemburuan liar. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Yang ketiga, pembangunan penginapan atau villa di daerah pegunungan yang bisa mengurangi populasi hewan dan tumbuhan. Yang keempat, pembakaran hutan. Yang kelima, siklus perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang tergolong lama. Nah, itu beberapa penyebab hewan dan tumbuhan menjadi langka atau punah. Kemudian upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan, terutama pepohonan di hutan. Kalau mau menebang pohon, harus tebang menggunakan sistem tebang pilih. Yang kedua, melakukan reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman kembali. Yang ketiga, tidak melakukan pemburuan hewan secara liar. Yang keempat, melakukan penangkaran hewan. Penangkaran ini untuk proses pembiakan, supaya hewan tersebut tidak punah dan bisa menghasilkan keturunan. Yang kelima, memberi sanksi tegas kepada pelaku pemburuan dan penebangan liar. Nah, ada beberapa upaya pemerintah dalam melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, dengan cara pelestarian in situ. Yang kedua, pelestarian ex situ. Kita akan bahas apa itu in situ dan ex situ. Nah, apa yang dimaksud dengan pelestarian in situ? Pelestarian in situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di habitat atau tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh bentuk pelestarian in situ yang pertama dengan membangun cagar alam. Cagar alam ini ditinggali oleh tumbuhan dan hewan. Yang kedua, suaka marga satwa. Ada kata kuncinya satwa, berarti itu khusus hewan. Yang ketiga, ada hutan lindung. Dan yang keempat, ada taman nasional. Itu adalah 4 bentuk pelestarian in situ. Kemudian apa yang dimaksud dengan pelestarian ex situ? Pelestarian ex situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat atau tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Bedanya dengan in situ, tadi adalah habitat asli. Kalau ex situ itu di luar habitat asli. Pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu maksudnya memelihara hewan atau tumbuhan untuk sementara waktu. Selain upaya rehabilitasi, itu untuk pembiakan. Pembiakan itu penangkaran supaya hewan atau tumbuhan tidak punah.
Contoh bentuk pelestarian ex situ, yang pertama dibangun kebun raya, yang kedua kebun binatang, dan yang ketiga taman safari. Nah, itu tadi materi yang dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Kemudian kita juga sudah membahas tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Semoga kalian paham. Silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Kita lanjutkan besok lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.